Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat sewot dimanapun Anda berada, semoga hari ini barokah, semoga hari ini bahagia, semoga hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan sobat sewot, hari ini hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, Mas Anies Rashid Baswedan mendarat di Selampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan disambut oleh ribuan massa yang sudah menunggu sejak tadi pagi. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Dan ini perlu dan selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Mas Anies ini adalah satu-satunya calon presiden yang kehadirannya pertama selalu ditunggu oleh masyarakat, ya. Yang kedua, kalau nggak hadir nih bakalan ditunggu sampai hadir gitu kan. Ini dari saking cintanya masyarakat kita, masyarakat Indonesia kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang ketiga, kehadiran Mas Anies Rashid Baswedan ini seperti hadirnya hujan di tengah kemarau panjang gitu. Seperti turunnya hujan di tengah kemarau yang sangat panjang. Nah, kemarau kepemimpinan, gersangnya sistem perekonomian, gersangnya keadilan hukum, ya. Kemudian Mas Anies hadir seperti hujan yang menyejukkan, seperti hujan yang membebaskan masyarakat dari rasa haus dan dahaga yang sudah 10 tahun terakhir dirasakan oleh semuanya. Kemudian sobat sewot, di sela-sela kegiatan Mas Anies di Aceh, alhamdulillah Mas Anies berkesempatan bersilaturahmi ke rumah Habib Muhammad, ya, ke kediaman Habib Muhammad. Ini silaturahmi antara santri dengan gurunya, antara calon presiden dengan penasihatnya. Karena Mas Anies ini insya Allah jika terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 14 Februari 2024, ini akan menjadikan para habaib, para sayyid, para ulama, para alim, para kiai, para asatir bukan sebagai sebagai umaro, tetapi ada tempatnya gitu, sebagai ulama yang membimbing Mas Anies Rashid Baswedan. Selama ini istana itu mengundang atau mendatangkan para habaib, para kiai, tetapi Mas Anies berbeda dengan yang lain. Mas Anies yang harus hadir, ya, mengunjungi para habaib, yang hadir mengunjungi para ulama, para kiai. Mas Anies lah yang harus berangkat, ya. Karena memang begitu tuntunan para kiai, para ulama kita gitu kan, bahwa sejauh pemimpin yang datang bersilaturahmi, sungkem, sowan kepada para ulama, para kiai, para habaib, maka ini sudah jalur kereta yang tepat gitu, ya. Sudah ada di jalan yang benar gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian harus para ulama yang pergi ngemis-ngemis kepada penguasa, ya, ini udah tanda-tanda kehancuran etika moral anak bangsa, etika moral berbangsa dan bernegara yang benar. Nah, sobat sewot, kemudian kita lihat rakyat rela berdesak-desakan ketika Mas Anies Rashid Baswedan berkunjung ke pasar sekaligus silaturahmi dengan pedagang pasar Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, ya. Tentu juga hari ini tanggal 18 Desember tahun 2023. Ini silaturahmi tidak hanya dilakukan kepada para ulama, para kiai, para sayyid, para habaib, tetapi juga silaturahmi dijangkau semua kalangan oleh Mas Anies. Jadi para pedagang di pasar, para pedagang kaki lima, para pedagang di emperan, di gang-gang, para pedagang, ya, para petani juga silaturahmi. Semuanya dijangkau oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Bukan kalau bukan Mas Anies, kalau nggak merakyat gitu loh maksudnya. Nah, alhamdulillah kita akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan calon sosok pemimpin yang luar biasa, calon sosok presiden yang merakyat betul gitu kan, tanpa settingan apapun, tanpa settingan seperti yang kubu sebelah misalnya, yang disetting oleh Mahkamah Konstitusi sehingga memenuhi syarat untuk kemudian dicalonkan, ya.
dengan sangat terpaksa ya oleh partai-partai pengusungnya menjadi calon wakil presiden. Nah, ada yang baru tuh, bocil katanya, kepanjangan dari Prabowo dan anak cilik gitu. Ada-ada aja netizen. Tetapi alhamdulillah kita apapun sebutan kepada kubu yang lain, mereka adalah bagian dari kita. Begitu prinsipnya Mas Anies Rashid Baswedan. Oposisi itu sangat berharga. Oposisi itu berharga. Dan mereka adalah penunjang berjalannya demokrasi yang sehat, berjalannya demokrasi yang kuat. Kalau nggak ada oposisi, mah bukan demokrasi, tapi kekuasaan, Sobat Sewot. Nah, kemudian alhamdulillah, capres kesayangan kita semuanya bisa menunaikan sholat berjamaah di Masjid Raya Langsa. Kemudian setelahnya, Mas Anies Rashid Baswedan diberi kesempatan untuk memimpin pembacaan sholawat asyril dengan para jamaah di masjid tersebut. Nah, Sobat Sewot, sekali lagi saya berkali-kali bilang kepada teman-teman bahwa sholat berjamaah itu tidak bisa dipolitisasi, karena ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu satu kewajiban, sholat berjamaah itu satu keutamaan yang sangat luar biasa. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika ada calon presiden kita, pemimpin kita gitu kan, stakeholder di kepemerintahan kita gitu, menerapkan sholat berjamaah di setiap kegiatannya gitu kan, di sela-sela istirahat dari kegiatan, karena menunaikan kewajiban sholat seperti Mas Anies Baswedan, kemudian melakukan sholat secara berjamaah. Ini harus dicontoh oleh kita semuanya. Jangan kemudian dibilang, wah ini politik agama segala macam. Bukan politik agama. Mau kita jadi presiden, mau jadi capres, enggak, atau tidak sekalipun mau jadi oposisi, ataupun kita sebagai pemilih di gerbong sebelah gitu kan, di kubu sebelah, kita tetap punya kewajiban untuk sholat gitu, untuk mendirikan sholat. Kemudian kita juga mengharapkan keutamaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah gitu. Jangan dikait-kaitkan dengan politik gitu, meskipun memang kita kan tahu gitu, di kota Mekah saja gitu kan, sholat berjamaahnya itu juga di shooting gitu. Itu sebagai syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub gitu, bahwa barang siapa yang mensyiarkan ya, membranding, menyebarluaskan ya, memberikan pelajaran tentang may yu'azzim sya'airallah, dengan syiar-syiar Allah ini kan, seperti sholat segala macam, dakwah segala macam, kecintaan kepada Rasulullah segala macam gitu kan, maka ini min taqwal qulub, bagian dari ketakwaan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Jangan kemudian dikit-dikit kalau ngelihat misalnya SBY sholat berjamaah dibilangnya, wah ini pencitraan nih, politik pencitraan. Dikit-dikit kalau ngelihat Prabowo Subianto sholat berjamaah misalnya, pernah lihat nggak? Saya belum pernah lihat Pak Prabowo, belum lihat langsung gitu maksudnya gitu. Kalau yang lain, Ganjar juga kemarin di RCTI, di MNC Group tuh sampai wudhunya juga disetting gitu. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kemudian kita lihat deklarasi dukungan dari para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh di Madura untuk pasangan Amin, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, dilaksanakan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ini momentum yang sangat luar biasa. Ini contoh bahwa ketika sosok Mahfud MD gitu kan didukung oleh salah satu tokoh Madura yang katakanlah viral gitu di Jakarta, kediamannya di Jakarta, meskipun di Madura juga ada rumahnya gitu, tetapi ketika seseorang ada mendominasi hidupnya di Jakarta, lebih banyak di Jakarta gitu, kemudian meskipun dia sebagai orang Madura pulang ke Madura, pulang ke suatu daerah gitu kan, kemudian mendeklarasikan salah satu pasangan calon presiden, dia kan temannya banyakan di Jakarta, ya kan? Di Madura, grassroots di Madura, tetangga-tetangganya mah kadang-kadang kenal sama dia juga,
ini kan setahun sekali ketemunya. Kadang-kadang itu pun kalau dia suka main lebaran di rumah-rumah tangga, kalau enggak repot ya. Maka hari ini kita sudah bisa melihat gitu bahwa para ulama, para habaib yang ada di Pulau Madura, di Pulau Garam itu menyatukan dukungan, mengajak masyarakat di Pulau Madura untuk bersama-sama mendukung memenangkan pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, ini berita yang baik tentunya. Jangan khawatir terhadap sekelompok elit Madura lah, orang-orang punya nama di Jakarta yang kemudian dukung calon nomor 2 lah, nomor 3 lah gitu kan. Itu hanya segelintir orang saja. Tetapi kalau sudah langsung dari Madura, ulama Madura yang deklarasi, kemudian para habaib yang ada di Madura yang deklarasi, ataupun daerah-daerah lain, tentu ini sangat luar biasa karena masyarakat kita itu masih menganut sam'an wa ta'atan kepada para kiai, para habaib, para guru. Ya, kalau kalian menentang para kiai, para guru, siapa nanti yang mau nyolatin kalian gitu kalau mati? Siapa yang mau bacain talqin gitu kan? Kita harus sadar sejak dini gitu bahwa para ulama di sekitar kita, para habaib di sekitar kita, para kiai yang ada di samping-samping rumah kita, mereka lah nanti yang akan mengurus proses proses sholat mayit, sholat jenazah kita gitu kan. Kemudian yang mengkafani kita, kemudian yang lebih-lebih yang mentalkin kita gitu, yang menghantarkan kita ke kuburan, memimpin tahlil bersama sejak hari pertama hingga hari ke-7 ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah kemudian masyarakat khususnya di Jawa Timur, mereka semuanya sam'an wa ta'atan. Nderek kiai, ngikut kiai gitu kan. Kiai ngomong Anies Baswedan. Nah, kita lanjut momen Pak Anies ya, Mas Anies Rashid Baswedan mampir ngopi di Delhi WD Cafe. Disambut teriakan presiden pertama. Kemudian usai ngopi bareng milenial dan UMKM di Langsa, Aceh, Mas Anies Baswedan diserbu warga yang ingin foto bersama. Ini kejadian sangat luar biasa Sobat Sewot. Kita lanjut. Kembali ngopi bareng milenial Aceh, dan kali ini ada teman-teman UMKM juga ya. Suasananya sangat meriah. Semoga kami bisa bersama-sama meneruskan semangat ini untuk perubahan Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, ada yang pernah coba kopi Aceh? Pernah kan? Saya sendiri sering dulu di Jakarta. Alhamdulillah kopi Aceh. Ada mie Aceh juga yang sangat luar biasa. Kalau di bilangan Ciputat dekat kampus UIN tuh ada mie Aceh yang jadi favorit lah waktu itu ya. Ketika kita di Jakarta, alhamdulillah kopi Aceh, kemudian kopi Gayo ya. Kemudian ada mie Aceh yang sangat pedas, luar biasa ya. Sobat Sewot, cawapres kita Gus Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi. Nah, ini juga sangat kegiatan yang sangat bermanfaat selain kepada umat, juga kepada warga, secara khusus kepada warga Kabupaten Bekasi yang turut hadir, pahalanya banyak gitu kan. Kalau Majelis Taklim tuh disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah gitu, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau kita pengen lihat seperti apa sih isi dari taman surga, lihatlah majelis taklim yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Adem gitu kan, sholawatan gitu, sholawat aswil gitu. Kemudian belajar ilmunya Allah gitu. Ini sangat luar biasa. Kemudian sobat Sewot lanjut, apa yang menjadi ciri khas jika teman-teman mendengar kata Aceh ya, mendengar daerah Aceh gitu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan mengawali kegiatan di Aceh dengan menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul ketiga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atos di Masjid Ba'alawi Aceh ya. Sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu kembali dengan masyarakat Aceh yang bersahabat, yang hangat gitu kan, dan luar biasa. Nah, kali ini Mas Anies mendapat dukungan baik dari para ulama di Aceh yang menyatakan akan mendukung pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ke depan.
Aceh memiliki sejarah yang amat panjang dalam hal kontribusinya untuk bangsa Indonesia. Mulai dalam konteks kemerdekaan hingga kekayaan alam yang berlimpah ruah. Insya Allah ke depan Mas Anies akan bersama-sama meneruskan perjuangan orang-orang tua kita di Aceh yang sudah mendahului kita semuanya. Nah, Sobat Sewot, kemarin Mas Anies juga menghadiri acara Haul Akbar Habib Muhammad Al-Atos Pucuk Alu Aceh Timur. Kemudian gelombang perubahan terus bergerak dan terus bergelora di luar negeri. Momen deklarasi dukungan kepada pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga dilakukan oleh teman-teman kita di Taichung Park di Taiwan. Ini sangat luar biasa. Jadi dukungan kepada Mas Anies Baswedan itu di mana-mana. Kemarin sudah saya sampaikan ada di Swedia, ada di lain lagi kalau di Malaysia. Insya Allah Malaysia ini Mas Anies mendominasi ya. Kecuali sekali lagi ada kecurangan yang sistemik ya, ada kecurangan yang sistemik, maka wallahu a'lam, maka kita harus benar-benar bisa mendokumentasikan setiap proses mulai dari pencoblosan, sebelum pencoblosan, mulai dari rekapitulasi di TPS, kemudian rekapitulasi suara di desa, setelah itu tingkat kecamatan harus benar-benar dikawal, jangan kecolongan satu suara pun untuk kemenangan Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sobat Sewot, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang, cintanya kepada kita semuanya. Sehingga kita harapan kita ini kan sederhana, seperti harapan Imam Asy-Syafi'i, Allahumma ja'alni minas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang soleh gitu kan, bagian dari mereka, walastu minhum gitu kan. Meskipun saya bukan orang soleh, tapi setidaknya ya Allah, jadikanlah saya hambamu yang cinta suka kepada orang-orang soleh. Maka berkumpul dengan orang-orang soleh di barisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini menjadi satu harapan bahwa ke depan anak cucu kita akan menjadi orang-orang soleh juga. Kita juga berharap semoga generasi Indonesia ke depan ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, generasi yang cinta ke tanah air, cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan tenang ya, karena tidak terganggu oleh kekerasan-kekerasan yang selama ini masih terus terjadi. Dan itu jawabannya nanti setelah 2024 bersama pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Thank you very much. Terakhir nih yang kemarin, Wakanda No More, Indonesia Forever. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.